Haleluya, puji Tuhan. Para pendoa yang kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan atas hidup kita pada pagi hari ini. Kita kembali datang membawa ucapan syukur kita di dua pagi bersama pengikut Yesus oleh Pendeta Ibu Esther Purba. Oleh karena itu, para pendoa yang kasih Tuhan, pada saat ini kembali kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan membawa pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya para pendoa pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan melimpah atas hidup kami pada pagi hari ini. Kami datang bawa pujian syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kita naikkan pujian pada Tuhan, pun naikkan syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan ratap kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Lagi kami naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, sama segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu,
ucapan syukur kami. Berkat mengalir setiap para pendoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Syukur bagimu. Ajar Kau ya Tuhan, penuh kuasa ya Tuhan, sanggup memulihkan keadaan kami, hidup kami. Ketika kami datang ucap syukur, ketika kami datang ya Tuhan, masuk dalam hadirat menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tega puji kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk kami tetap teguh mengiring Engkau, memuji-Mu, melayani dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini Tuhan, dan sukacita yang melimpah Engkau berikan bagi kami, untuk kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, sumber sukacita dan damai sejahtera kami ya Tuhan. Penyembahan kami sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan, dan memberikan juga kesegaran bagi kami hamba-hamba-Mu mendoa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini kami rindu juga diberkati lewat firman-Mu. Marilah ya Tuhan, berkati kami pagi hari ini. Urapan-Mu kami rindukan dan kami butuhkan. Semuanya kami akan beroleh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus. Besarlah kasih Tuhan bagi kita semuanya. Di pagi hari ini, saudara, kita merasakan kasih setia dan kebaikannya. Haleluya. Adakah saudara merasakan pertolongan Tuhan sepanjang malam hari ini, saudara? Saudara diberkati Tuhan, saudara sehat semuanya, ya. Haleluya, saudara. Pagi hari ini, saudara, biarlah kita raih terus kasih Tuhan. Kadang-kadang memang, saudaraku, ya, tidak selalu seperti yang kita harapkan, ya, saudara. Saya tadi pagi bangun jam 4, saya tidurkan lagi, Pak. Akhirnya jam 5, kurang, ya. Tapi tetap kita bersukacita, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membangkitkan tubuh kita yang begitu luar biasa, ya, untuk kita bisa menikmati Tuhan, saudara, menikmati Yesus, menikmati hari Rahatnya. Nah, dan pagi hari ini mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, saudara, dari Lukas pasal 4. Untuk pagi hari ini kita akan buka Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30.
saudara. Ya, Lukas 4 ayat yang pertama sampai 30, agak panjang dia saudara, tetapi ini pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk pagi hari ini. Ialah kita diberkati di dalamnya saudara. Saya Ibu Esther akan membacakan ayat yang pertama dan nanti saudara baca bersama dengan Kak Delmi ayat yang kedua. Ayat 30 sama-sama kita membacanya saudara. Puji Tuhan. Kiranya firman Allah memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama disitulah ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan telah dibukanya. Ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukanlah kepada salah seorang janda dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu.
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. 30 bersama-sama saudara. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan telah kita baca pada saat ini yang memberkati kita saudara. Ambillah setiap berkat-berkat yang kita baca pada saat ini, dan setiap firman Tuhan ini apa yang menjadi berkat bagi kita untuk meneguhkan, menguatkan iman kita, apa dosa saudara yang harus kita singkirkan dari dalam diri kita yang menghambat, menghalangi kita untuk sampai kepada berkat Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Nah, perikop yang pertama dikatakan di sini saudara, yaitu mengenai pencobaan di padang gurun. Nah, bagaimana Tuhan Yesus saudara penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca ayat yang pertama ini, ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat 14 dalam perikop yang kedua, dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus. Kemudian perikop yang ketiga, saudara, ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, kita mendapat firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan ini, betapa pentingnya kita untuk selalu penuh dengan Roh Kudus. Kunci kemenangan Tuhan Yesus dalam mengatasi atau menghadapi pencobaan-pencobaan, saudara, masalah-masalah yang dihadapi Tuhan Yesus adalah penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat di sini, saudara, ada 3 kali setan datang, iblis, yaitu iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Apakah pencobaan yang pertama, saudara? Setan tahu apa kelemahan kita. Setan tahu apa kelemahan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dibutuhkan Tuhan Yesus pada waktu itu makanan. Kenapa, saudaraku? Karena dia, saudara, 40 hari 40 malam dia berpuasa. Tentu kalau orang yang puasa, apa yang dibutuhkan? Makanan yang dibutuhkan. Ketika Tuhan Yesus lapar, membutuhkan makanan, setan datang, iblis datang, menawarkan makanan. Nah, itu sebabnya pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa menang menghadapi tantangan-tantangan, godaan-godaan yang ditawarkan oleh iblis, saudara. Apa dikatakan oleh iblis? Aku tahu engkau adalah anak Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menjadikan batu ini menjadi roti. Engkau sudah lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, masuk akal, saudara. Dan yang dialami oleh Tuhan Yesus memang lapar. Kadang-kadang di dalam pergumulan, di dalam tantangan, dalam masalah, justru setan menawarkan sesuatu kepada kita, tapi itu bisa menjatuhkan kita. Oleh sebab itu penting kita penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus itu akan mengajari kita. Nah, untuk beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu belakangan ini, saudara, ya, Roh Tuhan begitu teguh dalam hati saya untuk sekarang kita mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu, mendengarkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita selalu menang. Ya, mendengar bukan yang dari luar, tapi mendengar dari dalam. Mendengar dari dalam artinya, saudara, kenapa mendengar dari dalam? Kalau kita mendengar dari luar, berarti berita-berita yang dari luar itu yang terdengar. Tapi kalau kita mendengar dari dalam, saudara, Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Tidak tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu, dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan dia akan berkata-kata di dalam hati kita kepada kita yang mau mendengar. Pentingnya kita bersekutu dengan Roh Kudus dan kita dengar dari dalam, karena dia berbicara, karena dia mengajari kita, karena dia menuntun kita dari dalam, karena tempatnya di dalam kita. Maka apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Enyah kau iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar daripada mulut
Allah. Benar saudara, firman itu menguatkan kita. Firman itu memberikan kehidupan bagi kita. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Makan firman Tuhan tiap-tiap pagi. Kita mulai hari kita bersama dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Inilah yang menjadi kehidupan bagi kita, saudara. Nah, kemudian ayat yang kelima dikatakan, ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Apakah memang dunia ini sudah menjadi milik iblis? Sudah kepunyaan iblis? Ketika manusia Adam dan Hawa itu jatuh, saudara, maka mulai pada saat itulah iblis berkuasa atas dunia ini, saudara. Nah, namun saudaraku, tidak semata-mata kuasa itu sebenarnya ada di dalam tangan Yesus, saudaraku. Dan dia berkata, kuberikan kepada siapa saja yang ku mau. Tentunya saudaraku yang kekasih, kepada orang-orang yang mau dikelabuinya, dibodoh-bodohi. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Allah, kuasa itu ada pada kita. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu jika Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Yesus menang, saudara, untuk mengatasi pencobaan yang dilontarkan oleh iblis itu, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Kita pun bisa menang, karena Kisah 1 ayat 8 berkata, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu Lukas 10 ayat 19 ya, saudara. Kisah 1 ayat 8, sesungguhnya kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Roh Kudus kuncinya, Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita? Lewat persekutuan kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya setiap pagi kita sendengkan telinga kita kepadanya. Setiap pagi kita datang kepadanya untuk kita menerima kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara, lalu kemudian Tuhan berkata, enyah engkau iblis, sebab ada tertulis. Ayat yang pencobaan pertama tadi, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia pencobaan yang kedua lagi, apa jawaban Tuhan Yesus? Enyah engkau iblis, sebab ada tertulis, hanya Yesus saja yang layak disembah. Nah, saudara yang kekasih, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian dibawa ke bumbungan bait Allah, dikatakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ya, Dia Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau supaya kakimu tidak terjatuh. Diperlihatkan keindahan bumi ini, alam ini, dunia ini kepada Yesus. Tapi Yesus berkata, enyah engkau iblis, ada tertulis, engkau harus sujud kepada Tuhan. Nah, ada tertulis, itulah senjata Tuhan Yesus. Ada tertulis. Betapa pentingnya kita memahami firman. Betapa pentingnya kita menyimpan firman dalam hati kita. Karena setan itu tiap-tiap saat bisa menggoda kita. Ternyata iblis tidak berhasil untuk menggoda Tuhan Yesus, saudara. Ya, tidak berhasil. Kalah dia, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara, ketika dia kalah? Ayat yang ke-13, ayat 12, Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Namun ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi siapa? Waktu yang baik bagi iblis. Kapankah waktu yang baik bagi iblis? Waktu kita lemah, waktu kita bingung, waktu kita kosong dari firman, waktu kita melakukan dosa, waktu kita kering dengan persekutuan oleh Roh Kudus. Itulah waktu yang baik bagi iblis. Ketika kita di tengah-tengah masalah, persoalan, pergumulan, lalu kita bingung, itulah waktu yang terbaik bagi iblis. Mulai datang lagi dia, membawa segala tipu dayanya, membawa segala godaan-godaan itu. Dan
supaya kita menang seperti Yesus menang, penuhlah dengan Roh Kudus dan hidupkan firman yang keluar, hidupkan firman yang kita simpan dalam hati kita, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka kita akan menang, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, saudara, ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Siapakah yang dapat ditelannya? Yaitu mereka yang tidak punya firman, mereka yang tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, maka kita seperti Yesus. Anyah kau iblis, ada kuasa Tuhan padaku. Anyah kau setan, engkau tidak bisa menggoda aku. Anyah kau iblis, engkau sudah dikalahkan. Aku anak Tuhan. Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah gembalaku. Aku pasti berkemenangan pada saat ini. Engkau tidak bisa berkuasa atas hidupku. Nah, kita punya senjata. Apakah senjata kita, saudara? Firman Allah. Ada sebuah lagu berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jadi ada kesaksian yang hidup dalam hati kita. Ada darah Yesus. Makanya katakan, darah Yesus menutup bungkus saya. Darah Yesus menutup bungkus pikiran saya. Kuasa Tuhan menyertai saya. Yesus baik, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Saksikan Yesus. Katakan Yesus itu baik, katakan Yesus itu berkuasa. Maka setan tidak akan bisa menembus kita, saudara. Ya, itulah senjata yang Tuhan berikan bagi kita. Apa itu? Kesaksian firman Tuhan. Dan kemudian saudara yang kasih, darah Yesus. Bentengi diri kita dengan kuasa darah Yesus, dengan iman kita, saudara. Nah, ayat 14, dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Ia tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Kenapa, saudara? Karena Yesus, saudara, mengajar dengan kuasa Roh Kudus. Berbeda pengajarannya dengan ahli-ahli Taurat. Kenapa berbeda, saudara? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka orang-orang sakit disembuhkan. Orang-orang yang lain, saudara pengen kasih, terbuka pikiran mereka, hati mereka terjamah. Demikianlah orang-orang menyampaikan firman Tuhan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa itu menyertai, kuasa itu mengubahkan, kuasa itu memulihkan. Ini yang kita rindukan, saudara, supaya tidak hanya sekedar pemberitaan, tapi pemberitaan firman Allah itu memberikan kuasa perubahan dalam kehidupan kita. Nah, ayat 16, ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan nats kitab, dan menemukan nats di mana ada tertulis 18. Inilah juga yang dibacakannya, saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Roh Kudus itu, saudara, memenuhkan Yesus, mengurapi Yesus. Ini juga yang kita butuhkan. Ini yang Ibu Esther butuhkan pada saat ini. Dan tentunya saudara butuhkan, ya, saudara. Yang butuh Roh Kudus pada saat ini, katakan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh Roh Kudus, aku butuh kuasa Tuhan. Nah, Yesus pun membutuhkan kuasa Roh Kudus itu. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Pengurapan itulah, saudara, yang memampukan Yesus. Pengurapan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, kesanggupan kepada Tuhan Yesus untuk melawan iblis, untuk melawan musuh-musuh itu yang menggoda, saudara. Dan kemudian kuasa Roh Kudus itu yang memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan, saudara yang kasih, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin butuh keselamatan. Orang buta butuh penglihatan. Orang-orang terikat butuh kelepasan dan kebebasan. Orang sakit butuh kesembuhan. Dan apabila Roh Kudus turun atas kita, kuasa itu mengalir atas kita, orang-orang buta akan mendapat penglihatan. Kalau orang buta melihat, maka dia bekerja.
maka dia bisa cari uang, tidak lagi meminta-minta. Maka dia melakukan hal-hal yang baik, maka dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membawa keuntungan, keberhasilan, memberkati banyak orang. Betapa pentingnya kita penglihatan, saudara. Dan Roh Allah itu memberikan kepada kita penglihatan, membuat mata kita jelas, melangkah, melihat, sehingga kita tidak terjatuh. Nah, membukakan mata kita ini, saudara, dan membebaskan kita orang-orang yang terikat. Saudaraku, memberitakan kebebasan kepada orang-orang tertawan. Orang tertawan itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, orang tertawan. Kenapa dia tidak bisa berbuat apa-apa? Orang tertawan itu diikat. Diikat oleh apa? Diikat oleh dosa. Diikat oleh utang. Diikat oleh ketidakmampuan, saudara. Tapi firman Allah membebaskan. Ketika orang tertawan itu dibebaskan, maka bisa dia bekerja. Maka dia bahagia. Dia bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau orang tertawan, terikat, nggak bisa, saudara. Inilah kehendak Tuhan. Kita bebas. Kita bahagia. Roh Tuhan itu membebaskan kita. Roh Tuhan itu menyanggupkan kita. Dan kita dalam kitab Yohanes berkata, saudara, ya, damai yang kuberikan itu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai itu kutinggalkan kepadamu. Kalau kita, saudaraku yang kasih, menerima kuasa Roh Kudus, ada kebebasan, ada damai dan sejahtera. Kalau hati kita damai dan sejahtera, saudara, apapun pekerjaan kita, berapapun pekerjaan kita mampu untuk melakukannya. Untuk itu mari penuh dengan Roh Kudus, saudara yang kasih, buka hati kita kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, saudara yang kasih. Tetapi apa dikatakan, saudara yang kasih, di ayat-ayat berikutnya? Karena dia pergi ke Nazaret, orang-orang Nazaret berkata, siapakah ini? Bukankah ini anak Yusuf? Mereka tidak percaya. Mereka selalu melihat latar belakang. Mereka selalu melihat apa yang dahulu, saudara. Jangan lihat-lihat apa yang dahulu. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, karena mereka tahu Yesus itu adalah anak Yusuf secara manusia, mereka menolak Tuhan Yesus. Dan tidak banyak di sana terjadi mujizat. Jangan lihat keadaan kita di masa lalu. Masa lalu kita, saudara yang kasih, dengan sekarang ini, buatlah itu untuk menjadi satu ucapan syukur bagi kita. Dahulu aku tidak mengerti kehendak Tuhan, sekarang kau buat mengerti. Terima kasih Tuhan. Dahulu hidupku sulit. Kalau aku mengalami masalah, aku pergi ke dukun. Sekarang aku datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahulu aku berdosa, aku malu, tapi sekarang aku datang kepada Tuhan. Jangan selalu ingat hal-hal yang lalu. Kitab Yesaya berkata, aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Setan selalu ingin mengingatkan kita masa lalu kita, dosa-dosa kita, kegagalan kita, kekurangan kita. Dan itu menekan kita, itu membuat kita jalan di tempat, itu membunuh iman kita. Tapi Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, lihatlah, aku telah menumbuhkan sesuatu yang baru bagimu. Tidak kau lihat? Aku akan membuat sungai-sungai di padang gurun. Coba saudara, padang gurun ya. Apa di padang gurun itu, saudara? Kekeringan, pasir, angin kencang di sana. Tetapi Tuhan membuat air, membuat sungai-sungai, memberikan kehidupan, memberikan kesegaran. Itulah saudara yang kekasih yang Tuhan berikan bagi kita, yang mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini, saudaraku, ini firman Tuhan yang kita renungkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi kehidupan, menjadi sukacita, kemenangan bagi kita untuk menghadapi hidup kita dan untuk mengatasi segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadilah menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Jangan mau kita ditekan oleh iblis. Jangan mau kita digoda-goda iblis. Kalaupun kita digoda, tidak tergoda, tapi kita menang. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab semua saudara-saudaramu di muka bumi ini mengalami penderitaan yang sama. Artinya tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka kita pasti menang. 1 Petrus 5 ayat 8-9 mengatakan demikian, saudara yang kasih.
kemenangan adalah suatu jaminan daripada Tuhan. Saudara yang kasih, ya, Tuhan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, ditinggikanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ora pakaya sana. Renungkan sebentar firman Allah itu, saudara. Ulangi lagi saudara, dari pencobaan itu ada 3 pencobaan. Dan apa saudara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mulai munculkan firman pada saat ini di dalam hati kita. Firman itu tidak jauh. Firman itu bukan di dasar laut. Firman itu bukan di langit sana. Sehingga kita berkata, siapakah yang mengambil firman itu untuk aku ya Tuhan? Tapi firman itu ada di langit-langit kita. Ada di mulut kita. Untuk kita ucapkan dan untuk kita lakukan. Firman itu membawa kemenangan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Ku percaya padamu Tuhan. Ku bersyukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami memujimu. Kami menyembahmu. Kami percaya padamu Yesus. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara dengan iman. Terima kasih. Terimalah kemenangan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat dan diberkatinya, ku diangkat dan diberkatinya. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersama denganku, kami menghadapi semuanya. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu hidup dalam hati kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman Tuhan, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Allahku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Itulah yang menjadi kehidupan bagi kami. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai-Mu, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami suka akan firman-Mu ya Tuhan, kami rindu suara-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhkan kami oleh Roh-Mu yang kudus, penuhkan kami dengan Roh-Mu. Bakar hati kami Tuhan. Roh-Mu ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapiku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Oh, ada kuasa, ada pengurapan, ada keberanian, ada belas kasihan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekalipun banyak tantangan saudara, kalau penyertaan Tuhan bagi kita, kita pasti menang. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan saudara. Sekalipun banyak tantangan, pergumulan, persoalan, pencobaan yang kita hadapi saudara, yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kita saudara, Dia akan membuka jalan bagi kita. Musa berkata saudara, sekalipun engkau memberikan malaikat-Mu, sekalipun engkau memberikan kemenangan, lepas kemenangan bagi kami, namun apabila engkau tidak turut bersama dengan kami, jangan suruh kami pergi. Penyertaan Tuhan sempurna. Saudara, kita katakan kepada Tuhan ya saudara, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Haleluya. Mari bernyanyi saudara. Ketika kita bernyanyi saudara, ungkapkan nyanyian ini menjadi isi hati kita dan iman kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu ya Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Manusia punya rencana, tapi Tuhanlah yang menentukannya. Rancangan Tuhan itu indah dan sempurna. Jalan Tuhan tak terselami, saudara. Tapi satu hal yang kita percaya, katakan selalu Tuhan Yesus baik. Dia baik kepada kita. Walaupun jalan-jalannya tidak terselami, tidak semua langsung kita mengerti. Kadang-kadang terjadi dulu dalam kehidupan kita. Setelah itu kita berkata, oh ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidupku. Maka mulut kita penuh dengan ucapan syukur kepada Dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan setia. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Kerap kita merasa ditinggalkan, kerap kita merasa sendiri. Tapi sesungguhnya Dia berjanji kepada kita, tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna bagi kita. Teguhkan hati kita pada saat ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Bukankah Tuhan telah berfirman kepada kita, saudara, penyertaannya sempurna bagi kita. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami hamba-Hamba-Mu, pendoa pengikut Yesus di pagi hari ini. Menang kami Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang ditawarkan oleh iblis, bahkan kami terjatuh. Tapi apabila kami jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang kami. Oh Yesus, mungkin ada sedang dalam masalah pergumulan pada saat ini. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus adalah kunci kemenangan Tuhan Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, ku memujimu. Haleluya. Roh Kudus mengalir dalam hati kami. Bangkitkan roh kami, bangkitkan semangat kami, bakar roh kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku memuji namamu, ku menyembahmu, berbagimu Tuhan. Betapa nikmat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Engkau telah membangkitkan roh kami pagi hari ini. Kami pasti menang Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini. Roh Tuhan ada pada kami. Roh Tuhan ada padamu saudaraku. Roh Kudus ada padamu pada saat ini. Bersyukur dan berterima kasihlah atas Roh Kudus. Dan dia akan menyatakan pekerjaannya. Dia akan menyatakan kuasanya bagi kita. Mengalirlah kuasa Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan menjadi milik kita sepanjang hari ini. Kekuatan menjadi milik kita. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kubur, dari kematian itu. Roh Kudus itu juga akan membangkitkan tubuh kita, akan membangkitkan semangat kita. Menanglah sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini. Berkati setiap pendoa di pagi hari ini Tuhan. Sehat semuanya, bersukacita. Jadikan kami menjadi Allah dalam tangan-Mu di pagi hari ini sampai sepanjang hari ini. Berkati kami dimanapun kami berada. Tolong kami mengerjakan segala pekerjaan kami. Tolong kami juga Tuhan menjadi garam dan terang pada hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Ucapan-ucapan kami adalah ucapan-ucapan firman yang memberkati, yang meneguhkan banyak orang. Dan berkatilah bangsa negara kami Indonesia tercinta, pemerintahan kami, di mana mereka memikirkan kemajuan bangsa ini. Tuhan tolong mereka semua. Kasih-Mu mengalir bagi mereka. Kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati pemerintahan kami, dari pimpinan pusat kami sampai yang terendah. Tuhan menolong mereka melakukan tugas pekerjaan mereka. Tidak ada di antara mereka yang lemah, tidak ada mereka yang tergoda untuk korupsi, tapi sungguh-sungguh mereka mengerjakan tugas pekerjaan mereka dengan baik untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, untuk membawa negeri kami ini kepada kebaikan-kebaikan. Dan kami berdoa Tuhan berkati aparat keamanan kami yang terus berjaga-jaga di bangsa kami ini ya Tuhan. Oh Tuhan seluruh, oh Tuhan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian, semua Engkau berkati. Para security yang ada di perusahaan-perusahaan Engkau berkati semua yang terlibat dalam keamanan di bangsa kami ini, baik di kantor-kantor. Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Kasih-Mu mengalir bagi mereka semua, sehingga bangsa kami ini aman, terpelihara diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami berkati masyarakat kami. Kami doakan masyarakat ya Tuhan, supaya masyarakat Indonesia tetap terpelihara, tetap terjaga, terlindungi. Semuanya patuh dan tunduk taat kepada pemerintah yang ada. Kasih Tuhan mengalir pendidikan yang ada di Indonesia. Engkau berkatilah Tuhan. Anak-anak didik mulai dari tingkat PG Tuhan, TK, SD, bahkan juga perguruan tinggi. Tuhan memberkati generasi penerus bangsa ini. Engkau berkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan membangun diri mereka untuk meningkatkan SDM di bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, perekonomian di bangsa kami juga Engkau berkati. Hari lepas hari Engkau Tuhan Allah yang memimpin menuntun ya Tuhan.
Semuanya ya Tuhan, perekonomian kami diberkati oleh Tuhan. Harga-harga tidak melambung tinggi ya Tuhan. Khususnya kami berdoa Tuhan pada saat ini, berkatilah Tuhan minyak goreng Tuhan, sehingga tidak membuat masyarakat Indonesia ya Tuhan untuk ribut. Tetapi Tuhan Engkau berkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus, semua hasil pertanian di Indonesia Tuhan Engkau berkati. Sumber-sumber yang ada di bangsa kami ini Engkau berkati Tuhan. Minyak kelapa sawit Tuhan Engkau berkati semuanya. Baik pengelolaan, baik juga Tuhan penyaluran, semua Engkau berkati Tuhan. Tidak ada di politisi-politisi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia tercukupi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memimpin semuanya. Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus penyebaran Injil Tuhan di Indonesia Engkau berkatilah ya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para umat Tuhan Engkau berkati semua untuk menjalankan tugas dan fungsinya, supaya menjadi berkat ya Tuhan. Tujuan hidup kami bukan hanya mencari kehidupan di dunia ini, tapi tujuan hidup kami kekekalan. Kehidupan di dunia ini pun Engkau pelihara, tetapi pemberitaan Injil juga tetap dikerjakan, sehingga bangsa ini diselamatkan bagi Tuhan. Bahkan kota-kota seluruhnya sampai pedesaan, bahkan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih, berkatilah negara-negara di dunia ini Tuhan. Tidak ada lagi peperangan-peperangan, tidak lagi pertikaian-pertikaian. Bawalah Tuhan bangsa ini kepada kehendak-Mu, bahkan dunia ini Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Engkau bukan saja mengasihi Indonesia, tapi Engkau mengasihi Rusia, mengasihi Ukraina, mengasihi Tuhan negara-negara bagian timur ya Tuhan. Kami percaya negara-negara yang ada di Eropa, kami percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Keamanan dunia ini adalah keamanan kami juga. Oleh sebab itu kami serahkan kepadamu pada saat ini. Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami persembahkan hidup kami dan doa kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami kepada Tuhan. Bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Diberkatilah saudara semua. Dihiburkanlah, diberikan kemenangan kepada Tuhan, kepada kita semua oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom bagi kita semuanya. Amin.